Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan semua? Udah. Baik, kalau begitu kita mulai pelajarannya dengan membaca doa ya. Mbak Alis coba pimpin doanya. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kemudian Bu Guru akan mengabsen ya. Ada enggak yang enggak berangkat hari ini? Enggak ada. Enggak ada juga Bu Guru absen ya. Mbak Dinda, Hadir. Mbak Alis, Hadir. Rafa, Hadir. Bilkis, Hadir. Arza. Hadir. Nah, hadir semua. Alhamdulillah ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, apakah kalian tahu kita akan mempelajari tentang apa? Nah, kalau belum tahu, Bu Guru akan kasih tahu ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini sudah tahu kan siapa Rasulullah kita? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bu Guru akan memberikan penjelasan dulu ya terkait materinya. Anak-anak silahkan kalau bisa didengarkan dan dicatat ya. Oke, Bu Guru akan memberi kalian cerita atau penjelasan tentang materi hari ini. Nah, setelah peristiwa Fatu Mekah yang kemarin kita bahas, banyak orang yang berdayun untuk masuk Islam, baik dari Mekah maupun dari sekitar Mekah, yaitu di seluruh jazirah Arab. Nah, pada masa 2 tahun ini, yaitu dari tahun 8 Hijriah sampai 10 Hijriah, digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan Islam dengan mengirim delegasi kabilah di seluruh jazirah Arab. Nah, berarti dari tahun 8 Hijriah sampai 10 Hijriah itu Rasulullah mengirim delegasi. Apa itu delegasi? Delegasi itu pasukan untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh jazirah Arab. Nah, bahkan dalam masa ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan peperangan dengan kerajaan Romawi yang membantu kaum Yahudi yang disebut dengan perang Tabuk. Perang apa? Perang Tabuk. Nah, setelah itu, setelah tahun 10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan haji. Nah, haji ini yang dinamakan dengan haji wada. Haji apa? Haji wada. Haji yang terakhir ini dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan haji 100.000 kaum muslimin. Berarti ini adalah haji yang terakhirnya Rasulullah sebelum Rasulullah wafat. Di depan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khotbahnya yang menyentuh hati kaum muslimin. Pidatonya yang berisi tentang pesan-pesan
hak asasi manusia yang relevan sepanjang masa, yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, hak asasi yang disampaikan Rasulullah ini ada 5. Yang pertama, persaudaraan Islam, persamaan derajat, dan permusyawarah. Apa ayo yang pertama? Ayo Mas Arza, apa yang pertama? Persaudaraan Islam. Yuk bareng-bareng. Yang pertama, persaudaraan Islam, persamaan derajat, dan permusyawarah. Nah, yang kedua yaitu jaminan kehormatan jiwa, harta, dan martabat manusia. Apa yang kedua? Jaminan kesehatan jiwa, harta, dan martabat manusia. Terus yang ketiga, kewajiban memelihara dan menunaikan amanah. Apa? Kewajiban memelihara dan menunaikan amanah. Yang keempat, kehormatan membersihkan modal dari riba. Apa? Membersihkan kehormatan dari riba. Nah, yang kelima, penetapan hak dan kewajiban yang merupakan timbal balik bagi suami istri. Nah, setelah itu, dalam kehidupan sosialnya, misalnya umat Islam bertanggung jawab memelihara kehormatan jiwa, harta, dan pribadi manusia sesama manusia. Contohnya apa? Contohnya yang kewajiban untuk memelihara dan menunaikan amanah. Contohnya, ayo Mas Arza, contohnya apa? Contohnya, kalau misalkan Mas Arza pinjem pulpen sama Mas Rafa. Nah, Rafa bilang gini, Za, oh bilang ke lo kayak gitu. Itu namanya amanah. Berarti Mas Arza harus memelihara pulpen itu seperti milik Mas Arza sendiri dan harus dikembalikan ke Mas Rafa kalau udah selesai meminjamnya. Nah, 3 bulan setelah melakukan peristiwa haji, apa tadi? Haji wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit demam. Saat itulah Allah menurunkan wahyunya yang terakhir, yaitu Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-3. Menurunkan apa? Surat Al-Maidah ayat ke-3. Nah, sebelumnya itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan perang untuk memerangi kaum Balkan atau Yordania. Pasukan itu dipimpin oleh Utsmanah bin Zaid yang saat itu Utsmanah masih berusia 18 tahun yang sudah menjadi pemimpin perang. Tadi siapa? Ketua pasukan perangnya Utsmanah bin Zaid yang umurnya masih 18 tahun. Mas Rafa bentar, ayo Mas Azhar. Terus, nah, walaupun Rasulullah ini sakit, tetapi Rasulullah tetap menjadi imam sholat selama 3 hari. Beliau tetap mengimami hingga 3 hari sebelum wafat. Nah, di dalam sholatnya itu Rasulullah memberikan khutbah atau memberikan ceramah. Ceramah terakhir beliau berpesan agar kaum muslimin memaafkan segala kesalahan
Pesannya apa yuk? Berbuat baik dan memaafkan segala kesalahan kaum Ansor. Nah, setelah itu beliau Nabi Muhammad SAW menunjuk salah satu sahabatnya untuk menjadi imam. Lah, yang tahu belum siapa saja sahabat Nabi Muhammad SAW? Empat, sing biasa terkenal. Umar bin Khattab. Siapa Mbak Bilqis? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Terus kurang 3, ayo siapa? Bilal. Bilal, boleh. Terus siapa lagi? Mbak Dinda, tahu nggak? Mbak Alis? Mas Rafa? Mas Arza? Ya, tadi Mbak Bilqis bilang Umar bin Khattab. Terus ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ditunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikan dirinya sebagai imam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sehari sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memerdekakan budak laki-lakinya dan memberikan 7 dinar dan senjata kepada kaum muslimin. Nah, pada waktu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Fatimah dan berbisik kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera dipanggil Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarganya pertama yang menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu putrinya tercinta, yaitu Fatimah, Setelah Fatimah mendengar kabar itu, Fatimah langsung bersedih dan tidak henti-hentinya menangis. Kemudian Rasulullah memanggil para istrinya, para cucunya, para sahabat-sahabatnya untuk berpesan kepada mereka bahwa mereka harus selalu menjaga sholat dan bertaubat. Tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Nah, manusia pilihan Allah dan manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau sekitar tanggal 8 Juni 632 Masehi. Nah, Rasulullah tidak meninggalkan Rasulullah tidak meninggalkan harta benda, tetapi Rasulullah meninggalkan 2 pusaka, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, tadi penjelasannya gimana? Mudeng apa enggak? Nah, sekarang cukup di sini ya penjelasannya. Sekarang Bu Guru mau membagi kelompok. Nah, bagi kelompok di sini kan ada 3 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Nah, silakan yang perempuan dibagi kelompok masing-masing, terus yang laki-laki kelompok juga. Ya, Bu Guru akan memberi tugas tentang kalian merangkum apa yang tadi Bu Guru jelaskan dan yang ada di buku paket kalian ya. Bu Guru akan memberi waktu kalian 10 menit untuk merangkumnya.
Silakan dibagi kelompoknya masing-masing. Ayo kelompokkan. Nah, sudah selesai belum? Sudah. Baik, sini lah. Lihat sini semuanya. Nah, duduk lagi. Nah, sudah selesai ya. Nah, sekarang guru minta boleh perwakilan, boleh semua kelompoknya maju untuk membacakan tulisan rangkumannya. Ayo, siapa dulu yang mau maju? Kelompoknya siapa? Ayo, kelompoknya siapa? Apa Bu Guru tunjuk? Tunjuk aja. Tunjuk aja. Kelompoknya kelompok yang cewek. Ayo, kelompok cewek maju dulu. Mau perwakilan apa mau semuanya maju? Semuanya. Boleh. Berdiri, Bu. Berdiri. Berdiri ya. Mbak, berdiri, Bu. Yuk, dibaca. Perkenalkan dulu, Ra. Namanya, nama kelompoknya siapa aja? Yuk, satu. Sini lagi. Nah, sini lagi biar kenalan dulu. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Bilkis Wijayanti. Terus? Perkenalkan, nama saya Alicia Rika Rusyada. Terus? Perkenalkan, nama saya Maida Dinda Rizky. Ya. Terus? Dibaca. Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab selama 2 tahun. Banyak orang yang masuk Islam karena perjuangan Rasulullah. Di tahun 10 Hijriah, Nabi melaksanakan haji. Setelah 3 bulan melakukan haji, Rasulullah jatuh sakit dan Allah menurunkan wahyu terakhir surat Al-Maidah surat kelima ayat 3. Pada waktu duha, Rasulullah meninggal dan di hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Tepuk tangannya yuk. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Nah, sekarang kelompoknya untuk laki-laki. Ayo maju. Mau duduk? Baca bersama. Ayo, yuk berdiri Mas Asep. Enggak apa-apa. Yuk. Nah, sini Ra. Sini. Namanya siapa? Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rafandra Kanasuti. Perkenalkan, nama saya Arsahan Muhammad. Terus apa rangkumannya? Nabi Muhammad menyebut 2 tahun di daerah Ayo suaranya kerasin lagi. Jazirah Arab dalam menyebarkan agama Islam, Dilihat Ra. peperangan dengan kerajaan Romawi. Setelah 3 bulan melakukan haji wada, Rasulullah jatuh sakit dan Rasulullah meninggal dunia di hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Udah silakan. Yuk tepuk tangannya mana? Nah, duduk ya. Nah, berarti dari tadi merangkum, apakah
Ada yang ditanyakan? Apakah ada yang kurang jelas? Apa ada yang mau ditanyakan? Enggak. Berarti sudah jelas ya? Sekarang Bu Guru akan memberikan apa namanya? Ayo, permainan. Ini bukan permainan. Permainan ya, namanya panah ajaib. Nah, di sini cara permainannya, Bu Guru nanti akan menanyakan nama kalian, terus kalian pilih nomor mana. Di sini ada nomornya ya. Nanti siapa yang beruntung berarti ia mendapat pertanyaan, dan yang tidak beruntung maka tidak dapat pertanyaan. Silakan maju, dari siapa dulu? Dari Arza. Ayo Mas Arza maju. Berdiri Pak. Nah, kayak gitu. Oh. Yuk Mas Arza pilih nomor. Ya. Nama kamu siapa? Arza. Arza, pilih nomor berapa? 6. Mas Arza pilih nomor 6. Nah, nomor 6 nggak ada isinya ya? Iya. Ya. Berarti Mas Arza nggak beruntung dapat pertanyaan. Ayo duduk. Makasih Mas Arza. Duduk lah. Terus yang kedua siapa? Rafa. Nama kamu siapa? Rafa, pilih nomor berapa? 2. Nomor 2. Dulu ya, nomor 2. Nah, ini ada pertanyaan. Coba apa pertanyaannya? Umur berapa Nabi Muhammad wafat? Nah, berarti umur berapa Nabi Muhammad wafat? 63 tahun. Iya, 63 tahun. Pintar. Tepuk tangan. Duduk. Udah aku kan masih menyerahku gitu. Terus siapa lagi? Iya. Siapa? Siapa Dinda sih? Ya, Mbak Bilkis dulu. Semoga berarti Ayo, Mbak Bilkis. Nama kamu siapa? Bilkis. Bilkis, pilih nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8. Ada pertanyaannya enggak ini? Ada apa? Apa yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya? Apa? Al-Quran dan hadis. Iya, pintar. Tepuk tangan. Tuh. Siapa lagi? Mbak Ali siapa Mbak? Dinda. Mbak Dinda. Nama kamu siapa? Dinda, pilih nomor berapa? 4. Nah, nih 4. Kosong apa enggak? Kosong. Coba liatin. Kosong. Berarti Dinda nggak dapat pertanyaan. Berarti enggak? Betul. Aku malah senang kok. Yuk, terakhir Mbak Alis. Nama kamu siapa? Alis, pilih nomor berapa?
Satu. Nomor 1. Dibaca. Keluarga siapa yang pertama kali menyusul Rasulullah SAW? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Fatimah. Ya. Tepuk tangan. Gimana tadi permainannya, enak apa enggak? Nah, ayo duduk enak. Duduknya dibuka lagi. Nah, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini sudah selesai ya. Nah, guru akan menyampaikan tentang rangkumannya yang tadi kita pelajari. Rangkumannya yang pertama, setelah Rasulullah SAW menjalankan tanggung jawabnya berdakwah menyebarkan Islam ke seluruh jazirah Arab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Maidah ayat ke-5. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menjelang wafatnya melakukan haji, yaitu haji wada. Dalam haji wada, Rasulullah menyampaikan khutbah yang berisi tentang pesan-pesan dan prinsip kehidupan. Dengan pesan-pesan tersebut, umat Islam mempunyai tanggung jawab menjalankan pesan Rasulullah untuk menghormati jiwa, harta, dan pribadi manusia. Nah, yang ketiga, menjelaskan akhir hayatnya Rasulullah SAW yang berwasiat agar berpegang teguh pada dua tadi, pusaka, sunnah, dan Al-Quran. Beliau kemudian mengucapkan umatku, umatku, umatku. Dengan ucapan tersebut, Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya agar jangan meninggalkan sholat. Tanggung jawab umat Islam adalah berpegang teguh melakukan sholat yang merupakan pesan Rasulullah SAW. Nah, berarti anak-anak mulai dari sekarang tidak boleh meninggalkan sholat karena kita harus menghargai Rasulullah SAW. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Apabila tadi ada kesalahan untuk Ibu tadi mengajar, mohon dimaafkan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum semuanya pulang, lebih baiknya berdoa dahulu biar ilmu yang tadi kita pelajari bermanfaat dan berguna. Yuk, siapa yang mau Mas Rafa. Ayo Mas Rafa, mimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin. Nah, pulangnya hati-hati, nggak boleh main dulu. Yuk, pulang.